Kalau Anda bikin parpol, Anda jadi pemerintah, Anda jadi pemimpin, itu kan Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil pendekatan tertentu kepada yang Anda urus, kepada rakyat atau kepada umat atau kepada anggota. Saya ingin menjaring ingatan Anda, biasanya pendekatan apa saja yang dikenal? Ada pendekatan kekuasaan misalnya. Apalagi? Pendekatan finansial, pendekatan uang. Pokoknya kamu tak iming-imingi duit sehingga kamu mau sama saya gitu ya. Itu pendekatan apa namanya? Pendekatan ekonomi lah ya. Oke, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan apa lagi? Sosiologi, berarti apa? Hubungan antar manusia lebih direkatkan. Oke. Kalau disebut kultural gimana itu? Sama ya, kultural. Jadi pendekatan kultural mementingkan perhubungan budaya di antara manusia-manusia. Ada pendekatan kesamaan kultural. visi dan misi. Pendekatan intelektual berarti. Kalau kesamaan visi misi, pendekatan akal pikiran atau intelektual. Apalagi Mas? Yang Anda kenal selama ini, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, yang Anda teliti. Ada pendekatan spiritual kata Pak Hartono. Gimana itu Pak? Pendekatan spiritual kalau menurut saya pribadi, ya bagaimana sesama manusia kita itu saling menyadarkan, saling mengintrospeksi diri untuk sama-sama lebih mendekat kepada yang Sang Pencipta. Oke, berarti satu pendekatan yang selalu mengkaitkan baik yang mendekati maupun yang didekati dengan adanya Tuhan. Kira-kira gitu Pak ya. Itu pendekatan spiritual. Sangat banyak pendekatan-pendekatan dan variabel-variabelnya. Saya ingin tanya sama Anda. Sepanjang Anda mengenal Islam, Anda mengenal Quran dan sejarah Islam maupun perilaku Rasulullah yang disebut sirah Rasul, itu Allah itu defaultnya pakai pendekatan apa? Kepada manusia, pakai pendekatan apa? Jadi di sini nggak ada ceramah ya Mas, di sini riset bareng-bareng gitu ya, kita riset bareng-bareng. Jadi Allah itu pakai pendekatan apa paling utama Mas? Kasih sayang. Kasih sayang, oke? Can you explain a little bit? Ya. Rahman Rahim. Rahman Rahim, wah top tenan. Oke, salah satu nasnya atau salah satu landasan konkretnya dari perilaku Allah adalah dari 99 atau lebih karakternya Allah. Jadi kan ada Allah yang keras, ada Allah yang menghukum, ada Allah yang memberi petunjuk, ada Allah yang menyesatkan, ada Allah yang menjelomprongkan, ada Allah yang menolong. Nah dari semua karakter Allah atau peran Allah atau fungsi Allah itu, ikon utamanya Allah itu apa? Yang dikenalkan ke kita. Itu jawabannya ada beliau tadi, Rahman Rahim. Makanya kita dari semua karakter Allah itu tiap hari yang kita pakai itu kan yang dua itu, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Jadi ini default berarti default. Ini main approach of Allah toward the creature, ya. Contoh lain ada nggak Mas? Selain Rahman Rahim ada nggak? Asmaul Husna sudah. Ya. Terus apa lagi yang membuktikan bahwa Allah itu defaultnya itu kasih sayang? Bahwa urutan Allah, urutan kehadiran Allah itu adalah Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Kalau terpaksa baru Malikin Nas. Kalau ngeyelnya nemen baru Ilahin Nas. Itu sama dengan bapak kepada anak, kasih sayang terus. Tapi begitu anaknya ngeyel baru tunjukkan aku ini bapakmu, taat kan ya. Tak tunyuraimu gitu kan, gitu. Masih ngeyel, kowe ora ngerti sapa aku iki, Ilahin Nas. Jadi tolong urut-urutan ini jangan dibalik, karena itu ajaran dari Allah. Begini loh caranya mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat. Pendekatan kasih sayang dulu, jangan belum sudah Malikin Nas, apalagi Ilahin Nas. Tidak penting siapa kamu kok, siapa aku tidak penting. Yang penting resonansiku ke Anda itu kasih sayang apa bukan, kan itu sayangnya tidak penting. Oke, jadi itu bukti yang kedua adalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas,
ilahi nas dan seterusnya. Ini bisa dianalisis sangat panjang dan berarti semua tatanan dalam kehidupan manusia, tatanan politik, tatanan sosial, etika, budi pekerti, semua harus kalau bisa berdasarkan urut-urutan ini. Jadi misalnya jangan sebut dirimu pemerintah. Tukang perintah ini kan kekuasaan. Betul enggak? Ini kan malikin nas ini. Lu kok pemerintah? Itu pun salah loh. Kowe iki sing diperintah malah kowe sing merintah. Kamu yang dibayar, kita yang bayar, kita yang diperintah. Jadi goblok rakyat ini. Kan begitu. Jadi kata pemerintah suatu hari harus kita ganti. Pengurus. Gitu ya? Pengurus atau apa? Pelayan, oke. Takmir, oke. Kalau mau netral TKI. TKI 1 itu presiden, tenaga kerja Indonesia dibayar oleh rakyatnya. TKI 1, TKI 2 wakil presiden, terus baru TKI 3, 4, 5, 6 kita juragannya, kan begitu kan? Nah, itu. Oke. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Bahwa ini tidak pernah tercapai selama hidup tidak masalah. Tapi nanti kalau Allah tanya, loh kamu kok nggak pernah menyatakan itu? Kan itu yang benar. Saya tidak menagih panen loh. Saya itu menagih kamu menanam apa tidak. Bahwa panen enggak itu enggak ada masalah. Yang penting kamu menanam. Bahwa kamu sudah mengatakan kulil haqqo walau kana murran, sudah titik. Itulah yang kita lakukan. Pokoknya mestinya begini ini. Bahwa tidak tercapai di negara ini, monggo sakarmu. Mong kita juga nggak ikuti bayar kok. Kan gitu. Kita nggak akan ditanyain soal itu. Gitu ya Mas ya. Oke. Satu lagi coba. Yang ketiga Mas, coba. Bahwa Allah itu mengutamakan, mendefaultkan pendekatan kasih sayang. Ada yang ingat? Oke, ini saya kasih dialektika sedikit ya. Ini untuk landasan. Kita disuruh sholat, suruh puasa, suruh naik haji, suruh amal soleh, suruh jariah, suruh macam-macam. Nanti endingnya itu Tuhan bilang gini, kamu itu masuk surga tidak karena amalmu, tidak karena ibadahmu. Kamu masuk surga itu karena cintaku, karena rahmatku. Dia bilang, piye kuwi? Ngewohi sampean iki. Kene wis kadung ireng-ireng sampean. Itu kan. Nah, di sini kembali kepada ilmu kita yang lama. Bahwa kita di antara sama manusia tetap harus syariat wajib. Sholat 5 waktu wajib. Bahwa kita bolong-bolong itu urusan kita sama Allah. Tapi tidak boleh mengatakan enggak apa-apa, enggak sholat. Enggak. Tetap sholat. Bahwa nanti Allah bilang sebenarnya bukan sholatmu yang buat kamu masuk surga, tapi rahmatku. Itu urusan dia. Betul enggak? Jangan kamu terus menggantikan Tuhan terus, wahai jamaah. Enggak sholat enggak masalah. Yang penting kamu merangsang bagaimana Allah memberi rahmat kepada kamu. Enggak boleh saya ngomong gitu. Tetap harus saya bilang syariat wajib, syahadat wajib, sholat wajib. Bahwa nanti Tuhan membatalkan itu, terserah wong dia Tuhannya kok. Betul enggak? Betul enggak? Memang begitu. Memang begitu. Kan saya pernah ngomong tentang sopir. Ya, bagi yang belum pernah dengar, sopir nyupirin bosnya di perempatan jalan di suatu tempat di Jakarta, dicuri spionnya. Apa yang dilakukan sopir? Marah kepada pencurinya, dia keluar dari mobil, dia kejar, gitu kan? Kan gitu kan tanggung jawab seorang sopir. Bosnya bisa punya kemurahan hati. Dia terus bilang, enggak usah dikejar, enggak apa-apa, dia butuh makan, kita masih bisa beli spion lagi. Itu kata bosnya. Terus kemudian beli spion lagi, 3 hari kemudian dijamret lagi. Apa yang dilakukan sopir? Tetap keluar marah, kurang ajar, gauleh. Kan gitu kan? Tetap gitu. Jangan terus sopirnya gara-gara jurisprudensi, gara-gara kasus yang kemarin si bos memaafkan terus dia noleh, biarin ya dicuri nggak apa ya bos ya. Kan dia butuh makan dia. Kan kita kan masih bisa beli lagi. Boleh nggak sopirnya ngomong gitu? Nah, itulah posisi manusia di dunia, itulah posisi ulama di dunia. Tetap harus mengatakan seperti itu, bahwa bosnya
nanti bilang enggak apa-apa, itu urusan bos dan itu haknya bos. Jangan ustadznya ikut memberi kemurahan. Bahwa nanti Allah memberi pahala berlipat-lipat, itu urusan Allah. Jangan saya minta duit Anda dengan alasan kamu nanti insya Allah dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Jelas ya? Itu Allah punya hak, bukan kita. Kita utang-utang, kan gitu. Tuh, itu contohnya. Jadi begitu juga syariat. Lihat teman sekalian ya, oke. Jadi contoh yang ketiga, pertama tadi apa? Rahman Rahim. Yang kedua, Anas. Yang ketiga, ternyata setelah kita naik haji segala macam, ternyata nanti endingnya Allah mengatakan, kamu masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Dan itu harus dijaga, jangan terus ternyata nggak perlu kok ibadah. Oh Allah itu nanti yang penting Allah dengan rahmatnya masukkan kita surga. Kan gitu. Jangan ngomong gitu, itu hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Yang boleh ngomong cuma si bos, nggak apa-apa biar dicuri, kan gitu. Sopirnya jangan ikut ngomong gitu. Jelas ya? Ini posisi ini yang sering nggak dijaga oleh manusia, oleh para stakeholder dari kebudayaan, tata sosial dan pengelolaan politik, tidak dijaga. Nah, bahkan ada yang lebih parah lagi, parah dalam tanda petik, parah tapi menyenangkan. Gini, ternyata nanti ada fakta bahwa yang rajin sholat itu nggak masuk surga, yang ogah-ogahan malah cepat masuk surga. Bisa nggak? Ya, itu rumusnya Allah, bukan rumus kita. Kita tetap pakai rumus syariat. Tapi nanti Allah tiba-tiba seperti itu, jangan ora apa-apa ke sholat, terus kan melbu-melbu gitu ya misalnya ya. Boleh nggak kira-kira Allah begitu? Kita harus punya imajinasi bahwa Allah itu boleh apa saja, berhak apa saja. Misalnya mempercepat kiamat. Boleh tak? Asuga aku. Tais menungsoi, tais kiamat deh. Soalnya tangi, Phil. Trompetnya, Phil. Boleh tak? Boleh, terserah Tuhan. Sama Tuhan itu pokoknya apa saja ngikut tanpa reserve. Itu namanya la ilaha illallah, tanpa reserve. Nggak usah mempertanyakan kok Tuhan tidak adil. Nggak adil menurut kamu, menurut Allah. Nanti dulu pokoknya ngikut aja, melok awis ta. Melok awis, sejak angel-angel. Makanya ayatnya apa, Fahmi? Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Terus fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi seluruh peristiwa hidup ini ternyata urusan cinta. Bahwa di tengah cinta itu ada syariat. Itu sebagaimana suami istri itu disuruh ndak disuruh ya, pagi-pagi tetap dia yang bikinin kopi. Gak ono bojo, Bu, kopi Bu. Terus sing wedok, gak duwe tangan ta? Wis tuwek nyumet kompor gak iso. Sebenarnya syariat tidak perlu diwajibkan kalau karena cinta. Syariat itu jalan dengan sendirinya, benar nggak? Maka dasarnya Allah itu segala sesuatu itu kan bukan kalau memang engkau taat kepadaku, enggak. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kata Allah, ikutilah dia, ikutilah Muhammad, bukan taatilah Muhammad. Beda loh mas, ketaatan sama melok, gitu loh. Jadi nomor satu, fattabi'uni, dan itu landasannya adalah in kuntum tuhibbunallah. Di terjemahan bahasa Indonesia itu sedikit tidak dipercaya oleh penerjemahnya bahwa itu masalah cinta. Coba apa terjemahannya? Kalau untuk yang ayat ini mencintai, ada yang dalam kurungnya enggak? Benar-benar. Lah iya, ngapa tiga dalam kurung benar-benar? Emang ada cinta yang enggak benar-benar? Kan enggak benar-benar bukan cinta piye ya wong iki? Piye iki? Kalau memang engkau mencintai dalam kurung benar-benar Allah, lo kalau enggak benar-benar itu bukan cinta piye ya? Jadi ini
Ini apaan ini? Kok pakai dalam kurung bener-bener? Kalau nggak bener-bener berarti penipuan, bukan cinta. Iki kakian tae iki omongannya. Kakian kata-kata. Terlalu banyak kata. Sudahlah, mencintai titik. Kenapa kamu tidak mantap dengan mencintai? Gitu loh. In kuntum tuhibbun. Tidak ada tafsir apa-apa ya tuhibbun. Tidak ada tafsirnya. Udah tuhibbun. Mencintai titik apalagi. Pakai diragukan bener-bener. Emang ada yang tidak? Ini orang modern begitu itu. Nanti sosiolog bikin ini orang yang satu punya kesolehan sosial kalau dia masih kesolehan individual. Ya nanti ada kesolehan individual gak sosial. Soleh itu ya sosial. Kalau kesalahan individual duduk soleh jenenge. Ya apa sih hari-hari? Kalau kesalahan itu pasti sosial. Sono agama samawi, agama ardi, no agama ardi itu duduk agama jenenge kebatinan. Itu organisasi, klub. Semua agama itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah namanya parpol, ormas, klub Harley Davidson, klub Vespa, kesebelasan sepak bola. Ini semua ardi bumi. Tapi kalau samawi, agama, semua agama ya samawi. Ono agama tidak samawi. Lah siapa sing gawe aku pengen rerai ini, siapa sing gawe agama ini? Siapa yang bikin agama? Loh kalau bukan Allah bikin ya bukan agama gitu ya. Kalau yang bikin bukan Allah ya bukan agama gitu ya. Kepiye to iki? Dan ini dianut ini oleh kaum terpelajar di mana-mana. Aneh gara-gara ini. Ya wis gak masalah. Jadi lama-lama kan itu pertama mangkul, kedua marah, ketiga gelo, setelah itu nelongso, keempat guyu. Yes gak apa-apa. Yes gak apa-apa. Ya wes. Oke, Mas sekalian, itu tadi sudah cukup sebenarnya, tapi jangan lupa bahwa seluruh syariat Allah itu dasarnya karena cinta. Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian karena cintanya kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan semua yang lain termasuk kita dan alam semesta. Kalau tidak karena cinta itu dia tidak menciptakan. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepada Muhammad, aku tidak akan menciptakan semua yang lain. Itu jadi dasarnya cinta. Terakhir saya tanya, what is the difference between cinta and mencintai? Anybody want to explain? Bedanya cinta dan mencintai. Kalau bahasa Inggris, love and to love. Cinta itu keadaan. There is something. Keadaan di dalam hati kita. Itu ada rasa cinta kepada seseorang. Tapi dia belum mencintai. Mencintai ketika cinta itu diterapkan menjadi perilaku yang menyenangkan orang yang dicintai. Kira-kira gitu ya Mbak ya? Is that true? Jadi yang diperlukan sekarang cinta apa mencintai? Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku perlu adalah engkau mencintaiku. Dengan bukti-bukti, kan begitu? Gitu ya Mas ya? Ini kalau diterapkan, ini aja udah beres loh Mas, hidup itu Mas. Mencintai. Bahkan meskipun engkau tidak memiliki cinta, engkau mencintainya. Bisa nggak? Mas, saya kesini ini mencintai siapa? Saya di sini cinta apa mencintai? Saya mencintai. Terus aku cinta sama siapa di sini? Dapurmu. Cinta karo sapa aku? Aku cinta kepadamu karena engkau adalah kekasihnya Tuhanku. Maka aku mengasihi semua kekasihnya Tuhanku. Jadi kalau diteruskan dikit ke Indonesia, makanya Indonesia itu selalu saya bilang Indonesia bagian dari diri saya. Kalau mau diperjelas, bagian dari cinta saya. Maka kerjaan saya adalah mencintai Indonesia, dan aku tidak menagih cinta kepada Indonesia atasku. Indonesia tidak cinta sama aku, tidak masalah. Yang penting aku cinta kepadamu. Jadi aku akan selalu memberi kepada Indonesia, dan aku tidak minta bagian apa-apa kepada Indonesia. Maka aku tidak bilang bahwa aku bagian dari Indonesia. Kalau aku bagian dari Indonesia berarti aku minta bagian terus kepada Indonesia. Minta bagian jabatan, uang, segala. Saya tidak minta bagian.
Indonesia tak bagai cintaku. Saya kasih bagian, dia bagian dari cinta. Maka pendekatan kita kepada Indonesia adalah pendekatan Rahman Rahim. Pendekatan kasih sayang. Kalau tidak karena kasih sayang kita kepada Indonesia, ya tanah airnya, ya rakyatnya, ya sejarahnya, tidak akan bisa tumbuh benar nasionalisme kita. Apakah mereka yang bertugas dan bilang mereka adalah pelopor-pelopor nasionalisme bisa kumpul kayak Anda? Anda datang ini karena cinta Indonesia, bukan? Ya toh? Karena Anda cinta Indonesia. Berarti Anda mencintai Indonesia lebih daripada mereka mencintai Indonesia. Kan begitu? Nah, ini jangan ditagih, Anda jangan nagih apa-apa. Kan mestinya yang bikin gini siapa, Mas? Di sini ada pendidikan spiritual nggak? Ada. Seharusnya siapa yang melakukan pendidikan spiritual? Departemen Agama. Ada dananya enggak mereka untuk bikin? Kalau dari omsetnya punya nggak dana untuk itu? Ada. Besar. Mereka pernah nggak menyelenggarakan pendidikan? Nggak pernah. Kita punya dana nggak? Dana mbahmu, karo raimu, karo Pak Demu. Ya toh, Mas? Tapi kan apakah Anda menyesal? Apakah Anda marah kepada Depak? Kepada Kemenag? Enggak. Enggak nagih juga? Enggak. Kita enggak apa-apa sama mereka. Alhamdulillah kita diberi kekuatan sugih tanpa bondo, ya toh? Kita menyelenggarakan pendidikan spiritual. Ini pendidikan intelektual apa tidak ini? Banget ya, Mas. Cara berpikir, wawasan, segala macam. Siapa yang berkewajiban? Diknas. Betul enggak? Pernahkah Diknas mikir aja bikin begini? Dananya ada enggak? Sangat banyak. Tapi apakah kita marah kepada mereka? Tidak. Enggak apa-apa. Kita enggak nagih siapa-siapa. Karena kita menagih cinta kita sendiri dengan estetika, betul enggak? Nah, ini kan semua sudah ada yang berkewajiban di negara kita untuk menyelenggarakan ini. Ya tak? Pendidikan politik bukan? Siapa yang berkewajiban melakukan pendidikan politik di sebuah negara? Parpol, betul enggak? Apakah kita marah kepada mereka? Tidak. Tidak. Apakah kita punya agenda untuk supaya kita berkuasa? Enggak tahu? Enggak apa-apa. Kita melakukan saja. Tapi saya tidak punya agenda. Jadi saya di Amerika kemarin sama teman-teman ditanya, ini Cak Nun ini tiap hari ketemu ribuan orang. Apa agendanya? Agendanya ketemu ribuan orang itu. Ya, tapi rencananya kadang naik pesawat, kadang naik sepur. Strateginya bagaimana supaya mereka tersenyum dan tertawa dalam keadaan kaya atau miskin. Ya tak? Semua tertawa. Mereka bersahabat satu sama dan rindu satu sama lain. Saya boleh nggak mengatakan, engkau berjumpa di sini, sesungguhnya yang mendorongmu adalah kerinduan kepada teman-temanmu. Betul nggak? Bener nggak? Nanti kalau sudah selesai, Anda pulang tuh eman hatimu karena engkau masih rindu kepada sahabat-sahabat. Meskipun engkau tidak mengerti siapa nama mereka, tapi engkau sudah menjadi satu di sini di dalam kerinduan. Apa yang lebih indah dari kerinduan? Betul nggak? Selama ini rindu itu kan cuman sama pacar, ya tak? Sama istri, sama suami. Ini kan rindu satu sama lain. Anda pikir saya itu kuat ndak kesini? Aku yo kangen karo awakmu rek. Kangenan. Kan kerinduan yang nomor satu dalam kehidupan ini. Allah selalu memakai kalimat begini. Mereka yang tidak merindukan untuk ketemu denganku, kan ada itu di Quran. Hidup itu kan kerinduan untuk bertemu dengan asal-usul kita. Maka inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah jelas ya rumusnya.